Matt Baker dikonfirmasi jadi salah satu pemain keturunan untuk timnas U16 bermarga Sitorus dan bukan naturalisasi. Timnas Indonesia versus Vietnam, Felipe Bruzar bakal memanfaatkan kekurangan skuad Garuda yang kontrol emosinya sulit. Skuad timnas Indonesia untuk hadapi Vietnam nanti tak jauh berbeda dari Piala Asia 2023, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pemain Melbourne City bernama Baker dikonfirmasi menjadi salah satu pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas U16 Indonesia. Tenaga ahli Kemenpora di bidang diaspora Hamdan Hamedan baru saja menyerahkan database pemain keturunan untuk timnas U16 Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, Hamdan secara simbolik menyerahkan data tersebut kepada pelatih timnas U16 yaitu Nova Arianto. Dalam unggahan tersebut terdapat salah satu foto pemain bernama Matt Baker. Hamdan Hamedan juga mengkonfirmasi bila Matt Baker juga bagian dari salah satu pemain keturunan untuk timnas U16 Indonesia. Hamdan melanjutkan bila para pemain dalam data tersebut tidak perlu dinaturalisasi untuk membela timnas U16. Matt Baker sendiri merupakan pemain klub dari Australia, Melbourne City. Dari data Shortens Asia Talent, Matt Baker merupakan pemain serba bisa yang mampu berperan sebagai bek kiri dan bek tengah serta gelandang tengah. Pemain berusia 15 tahun itu memiliki darah campuran Australia dan Indonesia. Darah Indonesia dikabarkan mengalir dari sang ibu yang berasal dari Jakarta. Sementara itu, pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto sangat terbuka untuk memanggil pemain-pemain keturunan. Mantan gelandang timnas Vietnam Nguyen Man Dung menilai pelatih Vietnam Felipe Trusser sudah menemukan cara menghancurkan pertahanan timnas Indonesia. Sebab menurut Nguyen, Trusser akan menurunkan striker yang dikenal mampu memancing emosi para pemain bertahan lawan. Baru-baru ini Trusser dilaporkan telah menemukan striker tajam yang berkarir di Jepang, yaitu Nguyen Chong Fong. Pemain Yokohama FC itu dirasa Nguyen Bandung bakal dimainkan karena mampu memancing amarah pemain timnas Indonesia yang dinilainya tidak mudah dikontrol emosinya. Hal itu jelas akan menguntungkan Vietnam yang akan melawan timnas Indonesia dalam 2 kali pertemuan nanti. Sebelumnya Felipe Trusser pernah mencoret pemain tersebut dari timnas Vietnam karena jarang bermain di level klub. Namun beberapa hari terakhir Chong Fong menjadi pembicaraan di kalangan publik Vietnam karena Trusser secara tidak terduga mengunjunginya, dan pertemuan itu dilakukan Trusser mengeluhkan pemainnya yang sangat kualitas strikernya di bawah rata-rata, sehingga pelatih asal Prancis itu diduga merencana memanggil Chong Fong kembali ke timnas Vietnam untuk melakoni 2 laga melawan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Menanggapi kabar tersebut, mantan gelandang timnas Vietnam Nguyen Man Dung menyebut Trusser tengah membutuhkan jasa striker Yokohama FC itu, sebab gaya permainan Chong Fong dianggap sesuai dengan filosofi Trusser. Sebagai informasi, terakhir kali Chong Fong bermain untuk Vietnam dengan mencetak 1 gol ke gawang Palestina di laga persahabatan. Kedepan, Mandung memprediksi bahwa Chong Fong bisa menjadi senjata rahasia bagi Trusser untuk memancing emosi para pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia siap berhadapan lagi dengan timnas Vietnam, sang rival, secara back to back dalam pertemuan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Meski layak dipercaya, pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta pasukan timnas Indonesia mempersiapkan diri dengan baik setelah timnas Indonesia mencundangi Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023 Qatar belum lama ini.
Kedua tim akan bertemu lagi di match day ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Timnas Indonesia terlebih dahulu menantang Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Setelah itu giliran Vietnam yang gantian menjamu skuad Garuda di Hanoi. Kemenangan sangat penting didapatkan Timnas Indonesia buat menjaga asa ke babak selanjutnya. Pasalnya, skuad Garuda belum sekalipun menerima kemenangan, di mana 2 laga di grup F, kalah dari Irak 1-5 dan hanya bermain imbang melawan Filipina. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia kini berada di juru kunci klasemen sementara grup F. Sementara masih ada 4 lagi pertandingan yang akan dimanfaatkan Asnawi Mangku Alam CS mencari poin untuk sebanyak-banyaknya lolos ke fase selanjutnya. Sintayong tahu Vietnam bukan tim yang mudah untuk dikalahkan, meski kalangan tim elit ASEAN itu sedang dalam tren menurun. Oleh sebab itu, Sintayong akan mempersiapkan skuad Garuda dengan sebaik-baiknya. Kekuatan terbaik tentu diturunkan pelatih berusia 53 tahun asal Korea Selatan tersebut. Pada laga nanti, termaksud menurunkan pemain-pemain naturalisasi yang belum lama ini baru saja diresmikan seperti J.I.J. Sang asisten Sintayong, Nova Arianto pun berkata, "Sampai sekarang komunikasi dengan Sintayong masih terus berjalan," ujar Nova. Timnas Indonesia berkekuatan 26 pemain di Piala Asia 2023. Sintayong kemungkinan bakal memanggil pemain debutan seperti J.I.J untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Rencananya Sintayong nanti malam akan tiba di Indonesia dan besok pagi akan melihat apa yang harus dibicarakan tentang masalah Timnas Indonesia, termasuk pemanggilan pemain Timnas Indonesia, karena data-data sepertinya tidak akan jauh berbeda dari Piala Asia 2023, jelas Nova Arianto.